Apakah Anda pernah atau mungkin sering merasa rezeki seret meski sudah berusaha keras? Bisa jadi, kamu tanpa sadar melanggar pantangan berdasarkan weton kelahiranmu. Jangan-jangan, ini yang menghambat pintu kekayaanmu selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rezeki. Semoga hari-harimu selalu diberkahi, dilancarkan urusannya, dan dibukakan pintu rezeki dari segala arah. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk dukung terus channel ini dengan cara klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya tentang rezeki, kehidupan, dan spiritual harian. Weton dalam budaya Jawa dipercaya memiliki pengaruh kuat terhadap jalan hidup seseorang, termasuk soal rezeki dan keberuntungan. Tapi tahukah kamu, ada pantangan-pantangan tertentu untuk setiap weton yang jika dilanggar, bisa membuat rezekimu seret terus-menerus? Di video ini, kita akan bahas 5 pantangan umum yang sebaiknya dihindari oleh semua weton jika ingin hidup berkecukupan dan rezeki lancar. Yuk tonton sampai selesai, jangan di-skip, karena mungkin salah satu pantangan ini sedang kamu langgar tanpa sadar. 1. Pantangan bicara kasar kepada orang tua. Dalam budaya Jawa, hubungan antara anak dan orang tua bukan sekadar ikatan darah, melainkan ikatan spiritual yang membawa berkah atau petaka, tergantung bagaimana seorang anak memperlakukan orang tuanya. Salah satu pantangan terbesar yang berlaku untuk semua weton, baik itu pahing, pon, wage, kliwon, maupun legi, adalah berkata kasar atau menyakiti hati orang tua, terutama ibu. Banyak orang bertanya-tanya, saya sudah bekerja keras, sholat, bahkan rajin sedekah, tapi kok rezeki tetap seret? Bisa jadi jawabannya bukan pada apa yang dilakukan hari ini, tapi pada luka batin yang pernah ditorehkan kepada orang tua. Dalam primbon Jawa, orang yang berkata kasar kepada orang tuanya seperti sedang menutup langitnya sendiri. Artinya, keberuntungan, kemudahan, dan rezeki yang seharusnya turun justru tertahan oleh perilaku yang menyakiti hati mereka yang melahirkan dan membesarkan kita. Tidak selalu harus berupa teriakan atau makian. Bahkan mengerutkan kening, membantah, mengabaikan nasihat, atau menyindir secara halus sudah cukup untuk menggetarkan doa restu orang tua. Dan ketika restu itu terhenti, maka rezeki pun ikut terhalang. Secara spiritual, setiap kata yang keluar dari mulut kita kepada orang tua akan kembali kepada hidup kita. Jika lembut dan penuh hormat, maka hidup pun akan dihormati dan dimudahkan. Namun jika kasar, maka hidup akan dipenuhi kerasnya cobaan. Tak peduli apa wetonmu, jika kamu meremehkan pantangan ini, maka kamu sedang menggali jurang penghalang rezekimu sendiri. Sebaliknya, bagi siapapun yang menjaga lisannya kepada orang tua, yang bicara dengan sopan, menatap dengan hormat, dan mendengarkan dengan hati, niscaya langit akan membukakan pintu-pintu keberuntungan. Doa orang tua adalah senjata ampuh yang melampaui logika dan waktu. Maka, jika ingin kaya lahir dan batin, mulailah dari memperbaiki sikap kepada kedua orang tua. 2. Pantangan mengeluh di pagi hari. Pagi hari dalam budaya Jawa bukan sekadar waktu untuk memulai aktivitas, tapi dipercaya sebagai waktu paling sakral yang menentukan arah rezeki dan nasib seseorang sepanjang hari. Maka tak heran, mengeluh di pagi hari dianggap sebagai pantangan besar bagi semua weton, entah kamu lahir di hari legi, pahing, pon, wage, atau kliwon. Menurut kepercayaan leluhur Jawa, pagi adalah waktu saat energi langit terbuka, doa-doa dikabulkan lebih cepat, dan berkah kehidupan mulai diturunkan. Namun, jika seseorang mengawali harinya dengan keluhan, seperti berkata, aduh capek banget, malas kerja, atau kenapa hidupku begini terus, maka secara tidak sadar dia sedang menutup pintu rezeki yang baru saja dibuka Tuhan. Apalagi jika keluhan itu diucapkan dengan perasaan marah, iri, atau penuh rasa tidak syukur. Mengeluh di pagi hari juga dianggap menolak anugerah Tuhan yang diberikan melalui tubuh yang sehat, napas yang masih mengalir, dan waktu yang masih tersedia untuk memperbaiki hidup. Dalam primbon, setiap keluhan di pagi hari disebut
Pengurang berkah, ibarat kamu membuka pintu, lalu menutupnya kembali dengan tanganmu sendiri. Semua weton memiliki karakter dasar yang unik, namun satu kesamaan yang tidak boleh dilanggar adalah menghindari energi negatif di awal hari. Weton Wage, misalnya, dikenal sensitif terhadap suasana hati. Jika pagi-pagi sudah dipenuhi keluhan, maka semangatnya menurun drastis dan cenderung apes sepanjang hari. Weton Pon dan Kliwon juga bisa menjadi magnet kesialan jika tidak menjaga pikiran dan ucapan sejak matahari terbit. Sebaliknya, orang yang mengawali pagi dengan rasa syukur, ucapan positif, dan semangat, walau hidupnya sedang sulit, justru sedang membangun jalur terbuka bagi rezeki dan kemudahan. Sekecil apapun rasa syukur di pagi hari, itu seperti benih yang akan tumbuh menjadi pohon keberkahan di siang dan malam. Jadi, mulai besok pagi, jangan biarkan keluhan keluar dari mulutmu. Ucapkan, Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan. Karena saat kamu menjaga pagi, rezeki akan menjaga hidupmu sepanjang hari. 3. Pantangan menyakiti pasangan atau orang yang mencintai kita. Dalam kepercayaan Jawa, hubungan dengan pasangan bukan hanya perkara cinta dan rumah tangga. Ia adalah cerminan energi rezeki, saluran keberkahan yang sangat kuat. Maka dari itu, menyakiti pasangan, baik dengan kata-kata, sikap, apalagi perbuatan, menjadi pantangan berat yang dapat memutus aliran rezeki tanpa memandang weton apapun. Semua weton, Pahing, Pon, Kliwon, Wage, maupun Legi, sangat ditekankan untuk menjaga hati dan perasaan orang yang mencintai kita. Pasangan hidup, menurut filosofi Jawa, adalah pintu rumah keberuntungan. Ketika kita memperlakukannya dengan baik, lembut, dan penuh rasa syukur, maka rumah menjadi sumber rezeki dan ketenangan. Namun sebaliknya, ketika pasangan sering menangis, sakit hati, atau merasa tidak dihargai, maka rumah menjadi sumber kegelisahan dan rezeki pun terasa seperti bocor tak berujung. Contohnya, seseorang yang lahir di weton Pon yang dikenal keras kepala dan tegas, harus berhati-hati agar tidak berlaku dingin terhadap pasangannya. Weton Legi yang biasanya lembut justru bisa menjadi sangat emosional bila tersinggung. Bila mereka tidak bisa mengelola emosi dan menyakiti hati pasangan dengan kata-kata tajam, maka dampaknya bisa sangat nyata dalam urusan rezeki dan keberuntungan. Lebih dari itu, menyakiti pasangan juga termasuk menyepelekan perhatian mereka, menolak kasih sayang, bahkan bersikap acuh tak acuh saat pasangan sedang butuh dukungan. Semua bentuk ini, menurut kepercayaan Jawa, mengundang karma asmara yang bisa berdampak pada pekerjaan yang gagal, dagangan yang sepi, bahkan tubuh yang sering sakit tanpa sebab. Sebaliknya, ketika kita memperlakukan pasangan dengan cinta dan penuh hormat, terutama saat mereka sedang dalam kondisi sulit, energi positif dari ikatan batin itu akan memperkuat aura rumah tangga dan menarik keberkahan dari segala arah. Jadi, jika rezekimu terasa tersendat, cobalah tengok kembali. Sudahkah kamu membuat pasanganmu bahagia? Karena rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari hati yang saling menghargai dan menyayangi. 4. Pantangan pelit dalam sedekah dan tidak membantu orang sekitar. Dalam ajaran Jawa, sedekah bukan hanya amal ibadah, tapi juga kunci pembuka rezeki. Maka, sifat pelit, enggan memberi walau mampu, adalah pantangan berat yang berlaku untuk semua weton, tanpa terkecuali. Baik kamu lahir di weton Wage yang dikenal tenang, Pahing yang penuh semangat, Pon yang keras hati, Kliwon yang peka, ataupun Legi yang lembut, semua tetap wajib menjauhi sifat kikir jika ingin hidupnya berkecukupan. Orang yang pelit ibarat menutup aliran air dari dalam sumur sendiri. Sekuat apapun ia menggali, air tidak akan muncul karena salurannya tertutup oleh kerak keegoisan. Padahal, dalam filosofi Jawa, rezeki mengalir seperti air. Semakin banyak dikeluarkan, semakin deras pula datangnya. Weton Pahing misalnya, sangat cocok melakukan sedekah kepada anak yatim atau tetangga yang sedang kesulitan. Jika mereka pelit atau bahkan mencemooh orang yang meminta bantuan,
maka energi rezekinya bisa dibekukan dan malah datang dalam bentuk cobaan seperti kerugian, sakit, atau kehilangan. Begitu juga dengan weton kliwon yang sangat sensitif terhadap energi sosial. Bila weton ini tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya dan menutup mata terhadap penderitaan orang lain, maka keharmonisan hidupnya akan terganggu, dan rezekinya pun seperti tak kunjung cukup. Yang perlu diingat, sedekah tidak harus besar. Memberi makanan kepada tetangga, menyisihkan sedikit uang jajan untuk yang membutuhkan, atau sekadar tersenyum dan membantu orang tua menyeberang jalan, semuanya bentuk sedekah yang bisa membuka pintu keberkahan. Jika seseorang pelit, apalagi pada orang-orang terdekat yang sangat membutuhkan, maka semesta bisa mengambil rezeki itu melalui jalan lain. Barang rusak mendadak, sakit tak terduga, atau pengeluaran mendesak. Padahal bila sebelumnya memberi, hal-hal itu bisa saja tidak terjadi. Jadi, jika kamu ingin rezeki lancar dan hidup tenang, jangan tunggu kaya dulu untuk membantu orang lain. Karena justru dari keberanian memberi saat kekuranganlah, rezeki besar akan datang dengan cara yang tak terduga. 5. Pantangan membicarakan keburukan orang lain. Ghibah. Salah satu pantangan terbesar dalam kehidupan spiritual menurut budaya Jawa, dan berlaku untuk semua weton, adalah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Walau tampak sepele dan sering dianggap sebagai obrolan ringan, namun dalam pandangan Jawa, ghibah ibarat racun halus yang merusak keberkahan hidup seseorang secara perlahan. Tidak peduli apakah kamu berweton legi yang terkenal manis, wage yang pendiam, atau pahing yang blak-blakan, semua tetap wajib menghindari kebiasaan ini jika ingin rezekinya lancar dan berkah. Ghibah menurut kepercayaan leluhur, tidak hanya mengurangi nilai spiritual seseorang, tapi juga bisa menukar energi rezeki. Artinya, jika kamu sering membicarakan aib orang lain, bisa jadi rezekimu berpindah ke orang yang kamu bicarakan, tanpa kamu sadari. Maka tidak heran, ada orang yang rajin kerja, ibadahnya baik, tapi tetap saja hidupnya terasa sempit. Bisa jadi karena mulutnya belum bersih dari ghibah. Dalam weton pon yang dikenal keras dalam bersikap, ghibah bisa menjadikan energi rezekinya berubah menjadi konflik berkepanjangan. Begitu pula weton kliwon yang peka, jika mereka suka menyebarkan gosip atau kabar buruk, maka hidupnya akan selalu diliputi kecemasan dan jauh dari ketenangan. Sedangkan weton legi yang biasanya disukai banyak orang, jika mulutnya tidak dijaga, bisa kehilangan simpati dan kepercayaan orang di sekitarnya, yang secara tidak langsung juga berdampak pada jalur rezeki. Ghibah tak hanya soal kata-kata kasar, tapi juga menyindir, menyebarkan kabar yang belum jelas, atau sekadar ikut-ikutan menanggapi cerita buruk tentang orang lain. Semua itu dalam tradisi Jawa termasuk bentuk mengotori laku batin yang menghalangi datangnya rezeki dan ketenangan hidup. Sebaliknya, orang yang mampu menjaga lisannya tidak mudah menilai orang lain dan lebih banyak berdoa daripada bergosip, justru memiliki magnet rezeki yang kuat. Mereka dihormati, dipercaya, dan seringkali mendapatkan pertolongan di saat yang tak disangka. Ingat, mulut bisa menjadi pembuka atau penutup pintu rezeki, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Maka, jika ingin hidup penuh berkah dan dijauhkan dari kesulitan, jauhilah kebiasaan ghibah. Lebih baik sibukkan mulut dengan doa, pujian, dan kata-kata yang menenangkan hati. Nah, sahabat rezeki, dari kelima pantangan tadi, mana yang tanpa sadar pernah kamu lakukan? Ingat, rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga tentang sikap hati dan kebersihan batin. Dengan menjauhi pantangan-pantangan ini, insya Allah jalan rezekimu akan terbuka lebih lebar dan berkah. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya. Ceritakan pengalamanmu soal pantangan rezeki berdasarkan weton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidupmu penuh berkah dan dilancarkan segalanya.